Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang telah meluangkan waktunya untuk webinar bersama saya tentang budaya positif. Sebelumnya, salam dan bahagia. Nah, kita tidak lupa untuk selalu berbahagia agar kita menjadi guru yang mampu menuntun anak-anak kita menjadi murid-murid yang juga berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf, saya berdiri di sini untuk dapat berbagi sedikit ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru bergerak. Nah, ilmu yang akan saya bagikan ini semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, sebelumnya tuntunan pendidikan kita sudah tidak lagi pendidikan di luar negeri. Tuntunan pendidikan kita sekarang adalah Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro dengan filosofinya yang luar biasa. Nah, yang pertama, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan diumpamakan sebagai tempat persemaian benih. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Anak didik bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Nah, seperti yang saya pernah sebutkan bahwa pendidikan diumpamakan sebagai sebuah pertanian, di mana kita seorang pendidik adalah sama halnya dengan tempat persemaian. Kita diberi bibit oleh orang tua murid berupa bibit jagung. Tugas kita di sini adalah bagaimana agar jagung tersebut mampu menjadi jagung dengan tingkat kualitas yang tinggi. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan ditempatkan di tempat yang tepat. Nah, lalu bagaimana implementasinya terhadap murid? Nah, kita harus menempatkan murid sesuai dengan kebutuhannya, sehingga murid yang kita hasilkan nanti akan menjadi murid yang berkualitas sesuai dengan apa yang dia miliki. Nah, seperti kita juga sudah tahu bahwa pendidikan zaman sekarang dan pendidikan zaman dulu itu berbeda. Dahulu, pendidikan itu diibaratkan kertas kosong. Siswa sama halnya dengan kertas kosong, di mana kita sebagai guru bebas menuliskan apa saja pada kertas tersebut. Berbeda dengan pendidikan zaman sekarang, di mana anak sudah lahir dengan goresan-goresan sesuai kodrat alam yang mereka bawa. Tugas kita di sini adalah menebalkan kodrat itu dengan menebalkan sesuai yang positif untuk menyamarkan yang negatif. Kita tidak mungkin menghilangkan kodrat negatif, tetapi kita bisa menyamarkan dengan cara menebalkan yang positif untuk menutupi yang negatif. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak menempatkan jagung itu pada tanah yang betul, apakah kita mampu memanen jagung itu? Tidak. Nah, bukan dipanen, malah bibit jagung yang dititipkan ke kita akan busuk, tidak menghasilkan
menghasilkan apapun. Jangan sampai kita menjadi pendidik yang demikian. Nah, melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, hendaknya kita sebagai pendidik haruslah mempunyai jiwa menuntun anak didik kita. Bukan hanya terpaku terhadap hasil belajar, melainkan ke proses pembelajaran. Biarkan anak didik berekspresi sesuai bakat dan minatnya, mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan baik. Peran kita sebagai pendidik hanyalah memberikan tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah, membahayakan dirinya, serta dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, selama ini kita itu menjadi pendidik yang seperti apa? Seperti apa? Ya, komunitas besar selama ini mengajar apa adanya, Mbak. Iya, sesuai materi dari kegiatan kita belajar mengajar, dari metodenya masih biasa saja. Jadi bagi diri saya ini belum masuk guru yang profesional, masih pendidik yang sangat kurang mampu dalam menyampaikan pembelajaran yang menggunakan metode-metode yang saat ini. Terima kasih tepuk tangan buat Bu Anita. Nah, ada lagi yang punya pendapat lain? Pendidik seperti apakah kita saat ini? Ya, semuanya masih seperti Bu Anita. Saya juga masih seperti itu. Pendidik yang hanya mengedepankan tentang KKM. Bagaimana cara kita agar anak lulus KKM? Ini benar, tanpa harus kita menuntun. Nah, padahal sejatinya pendidik itu menuntun arah anak kita agar ke jalan yang tepat, sehingga tidak ketinggalan oleh kodrat zaman. Nah, mari kita rubah pemikiran kita bahwa pendidikan itu mulus-mulus hanya mendapatkan nilai di atas KKM. Bahwa pendidikan itu yang diambil adalah prosesnya, hasil sebagai bonus. Itu adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nilai-nilai guru penggerak itu ada beberapa. Sebetulnya kita itu sudah menjadi guru penggerak. Kita itu sudah memiliki nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak. Akan tetapi kita tidak tahu, oh ini yang namanya inovasi, oh ini yang namanya mandiri. Kita tidak tahu. Padahal sejatinya kita semua itu sudah menjadi guru penggerak, sudah menjadi pemimpin pendidikan. Nah, nilai dari guru penggerak yang pertama adalah mandiri. Apa itu mandiri? Nah, mandiri adalah kita sudah mau untuk belajar mandiri untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Contohnya, kita sudah belajar dari YouTube tentang metode-metode pelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa. Itu sudah sering saya lihat, sudah sering Pak Aris juga saya sudah lihat sering melihat YouTube tentang model-model pembelajaran, yang lain juga sudah. Nah, yang kedua, reflektif. Ini yang menurut saya berat. Nah, kenapa kita harus menjadi guru yang reflektif? Nah, kapan kita menjadi guru yang reflektif? Pernahkah kita menjadi guru yang reflektif? Coba, saya ingin bertanya, setiap akhir pembelajaran, apakah Bapak Ibu guru sekalian pernah menanyakan, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apa yang kurang dari Bu Guru? Mana yang paling kalian suka? Menurut kalian Bu Guru
Sudah pernahkah menjadi guru yang seperti itu? Nah, hanya untuk kepentingan tertentu ya. Nah, tapi saya yakin kita semua pernah bertanya pada diri saya sendiri, saya itu kurangnya di mana? Saya sudah mengajarkan berbagai cara kok anak-anak belum mudeng. Saya itu kurangnya di mana? Nah, itu sesungguhnya kita sudah menjadi guru yang reflektif. Nah, apa tujuan kita merefleksi diri kita? Tentu saja agar kita menjadi guru yang jauh lebih baik. Okay? Nah, yang ketiga, kolaboratif. Nah, kolaboratif itu apa sih? Kadang-kadang saya berpikir kalau kita berkolaborasi itu harus dengan orang-orang hebat, harus dengan difasilitasi oleh kepala sekolah. Sebetulnya tidak. Ketika saya punya keluhan, Bu Anita, kok tadi saya mengajarkan konsep perkalian anak kok nggak mudeng ya? Terus Bu Ani datang, iya saya juga sama, saya juga tidak mudeng. Kemudian datang Bu Asi, coba dengan media benda konkret, dengan kerikil misalnya. Nah, besoknya saya coba. Kemudian, aduh, kok saya belum berhasil ya, Bu Anita? Saya baru 2 yang berhasil. Nah, mungkin bendanya kurang nyata. Nah, kita coba dengan roda sepeda motor yang berguru pakai. Nah, ternyata itu berhasil. Dalam kegiatan diskusi itu, sebetulnya kita sudah melakukan reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Saya sudah berkolaborasi dengan teman-teman membuat satu komunitas praktisi. Bahasanya keren sekali ya, komunitas praktisi. Dulu saya beranggapan bahwa komunitas praktisi itu hanya dimiliki oleh guru-guru profesional yang ada di atas sana. Padahal sebetulnya komunitas praktisi itu dibentuk dengan beberapa guru yang memiliki keluhan yang sama, memiliki masalah yang sama. Kita tergabung di situ mencari solusi, itulah yang dinamakan komunitas praktisi. Nah, sebetulnya di sekolah kita sudah baik sekali untuk kegiatan komunitas praktisi. Cuman kita tidak sadar bahwa itu adalah sebuah komunitas praktisi. Nah, yang selanjutnya adalah inovatif. Nah, dari tadi yang saya contohkan tadi, kita juga sudah menjadi inovatif. Ketika kita menggunakan satu media tidak berhasil, kita cari media yang lain agar pendidikannya berhasil. Itulah yang dinamakan inovatif. Nah, sekarang saya bertanya, dari nilai-nilai guru penggerak yang sudah dijelaskan ini, sebetulnya sudah ada belum di dalam diri Bapak Ibu sekalian? Nah, iya sudah, tapi masih kurang. Sekarang kita tinggal, karena kita sudah tahu itu di situ adalah nilai guru penggerak, maka kita tidak usah takut untuk menjadi seorang guru penggerak, karena sebetulnya semua materinya itu sudah ada dan kita sudah melaksanakannya. Nah, nilai yang terakhir adalah berpihak pada murid. Nah, apakah pendidikan yang selama ini kita lakukan sudah berpihak pada siswa? Belum. Nah, bagaimana sih pembelajaran yang berpihak pada murid? Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kemampuan murid, sesuai dengan bakat dan minat murid. Nah, ketika anak itu pandai untuk matematika, jangan paksa dia untuk pandai seni lukis misalnya. Nah, contohnya anak saya pernah meminta untuk les matematika. Saya bilang, jangan, matematika kamu
sudah pinter, mendingan kamu les yang lain seperti melukis atau bahasa Inggris. Sebetulnya saya sudah salah di situ. Harusnya saya mampu menuntun anak saya untuk lebih pintar lagi dalam matematika, bukan memaksa dia untuk pandai melukis. Karena pada akhirnya nanti, jika saya memaksa, matematikanya lupa, melukisnya tidak bisa. Apa yang saya dapat? Tidak ada. Nah, mulai dari sekarang, mari kita berguru tentang dirinya. Nah, ketika saya terlambat, saya bilang kepada murid saya, bocah kok sebenarnya terlambat, itu dia akan menanamkan pada dirinya sendiri bahwa saya itu buruk, setiap hari saya terlambat. Itu adalah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa dan kepemimpinan murid. Nah, kepemimpinan murid. Saya ingin bercerita sedikit. Dulu saya adalah dari keluarga yang bukan guru. Saya dari keluarga yang menengah ke bawah. Dan dulu ketika saya sekolah, yang disayangi guru-guru saya adalah anak-anak yang anaknya guru. Kata seliru. Nah, ketika ada suatu kegiatan, saya merasa saya mampu. Tetapi saya tidak ditunjuk. Nah, yang ditunjuk hanya anak-anak itu. Sehingga itu berdampak sekali pada saya ketika saya dewasa. Nah, ketika saya tidak dibiasakan untuk maju ke depan, memegang mic. Nah, ketika saya memegang mic itu grogi, gemetaran. Nah, yang ingin saya tanamkan di sini adalah kita harus mencetak murid-murid yang mampu menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri minimal dan untuk teman-teman lain. Itu salah satu kenapa ketika menyiapkan kelas saya menyuruh anak untuk maju ke depan dan menyiapkan di depan. Salah satunya untuk melatih anak-anak agar terbiasa berbicara di depan, sehingga ketika nanti mereka dewasa, mereka tidak akan takut lagi untuk berbicara di depan. Nah, selanjutnya adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, pemimpin pembelajaran di sini itu seperti halnya guru penggerak. Tentu saja kalian ibu bapak ibu sekalian takut ketika mendaftar guru penggerak itu nantinya dituntut untuk menjadi kepala sekolah modern. Kita hanya dituntut untuk menjadi pemimpin pendidikan. Dan sebetulnya kita juga sudah menjadi pemimpin pendidikan di kelas kita masing-masing. Nah, jadi tidak usah takut untuk menjadi guru penggerak, tidak usah takut untuk menjadi pemimpin pendidikan. Selanjutnya adalah mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi dan berkolaborasi. Itu tadi sudah saya contohkan. Kemudian memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual. Selanjutnya merencanakan, melaksanakan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan orang tua. Nah, selanjutnya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, budaya positif. Di sini saya ingin meminta Pak Rofik dan Pak Aris maju ke depan di sebelah sini, dan Bu Anita dan Mbak Lasih sebelah sana. Monggo. Yang laki-laki dengan laki-laki. Iya. Salah satu dari kalian untuk mengepalkan tangan. Nah, satunya lagi merayu bagaimana cara temannya untuk membuka kepalan tangan itu.
Kira-kira siapa yang mau dirayu? Bu Anita merayu Bu Lasih, Pak Rofi merayu Pak Aris. Oke, kira-kira berhasil. Ini waktu berapa menit? Iya, apapun caranya, boleh dikit-kitin, boleh dirayu, boleh disayang-sayang. Ya, 1 menit saja ya. Ayo, 1 menit, monggo dirayu. Ayo. Ya, ayo dikit-dikit boleh kalau nggak mau ya. Berhasil? Berhasil, oke. Siapa yang bertanya? Oh iya. Tidak bisa. Sudah habis waktunya. Sekarang saya ingin bertanya pada Pak Aris. Pak Aris, kenapa mau membuka kepalanya? Karena diancam. Kalau diancam. Bu Lasih, kenapa Bu Lasih tidak mau membuka kepalanya? Karena rayuannya kurang mengenai hati. Oh iya, terima kasih tepuk tangan buat semuanya. Itu adalah suatu permainan di mana kita bagaimana cara kita untuk mempertahankan budaya positif yang kita miliki. Ternyata Pak Aris belum mampu untuk mempertahankan apa yang dia yakini itu benar. Hanya dengan diancam, dia rela membuka kepalanya. Jadi Pak Aris itu tidak berpegang teguh pada apa yang dia anggap benar. Berbeda dengan Bu Lasih. Bu Anita sudah merayu dengan berbagai cara, tetapi dia berpendirian bahwa saya sudah memilih budaya positif. Dengan rayuan dan sogokan apapun saya tidak akan membukanya. Itu dua wanita yang tidak pandai merayu, Pak Profit yang pandai merayu, atau memang pendiriannya yang teguh? Belasih? Iya, karena pendiriannya memang teguh, ya. Nah, sama halnya dengan kita. Kita sudah memiliki keyakinan dalam diri kita apa yang kita anggap benar. Apapun rayuannya, apapun godaannya, kita jangan sampai melepas apa yang sudah kita anggap benar dengan dasar yang benar. Itu maksud dari permainan tadi, ya. Nah, sama dengan budaya positif. Untuk mewujudkan visi perubahan prakarsa, perubahan yang diperoleh melalui tahapan bagja, berawal dari prakarsa perubahan, diharapkan akan menumbuhkan pembiasaan-pembiasaan baik dan akan menjadi budaya yang positif. Nah, budaya positif itu lahir dari pembiasaan. Ketika kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, maka kita akan membuat itu menjadi budaya yang bernilai positif untuk diri kita. Contohnya, ketika kita pembiasaan melakukan upacara bendera setiap Senin, maka itu akan menjadi salah satu budaya positif. Ketika kita terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya, itu akan menjadi budaya yang positif. Nah, tahapan bagja itu diawali dari membuat pertanyaan. Kemudian, contoh pertanyaannya, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Itu adalah tahapan B. A-nya ambil pelajaran, tahap ketiganya gali mimpi, kemudian setelah mimpinya digali, jabarkan rencananya dan atur eksekusinya. Nah, itu adalah tahapan bagja. Nah, kekuatan bagja adalah pada proses pengambilan jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa
kebaikan, dan kebersamaan. Baja mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi pengikutan kualitas belajar murid di sekolah. Nah, pertanyaan yang akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan, peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Itulah Baja. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, jadi bukan hanya guru yang bukan hanya di lingkungan kantor saja yang harus positif, di lingkungan kelas pun kita harus positif. Ketika di kantor kita bertemu dengan orang-orang yang positif, kita akan tergerak untuk menjadi positif. Tetapi ketika kita berteman dengan orang-orang yang kurang positif, di situ kita akan sulit untuk tergerak menjadi positif. Nah, saya merasa beruntung sekali berada di sini, berada di orang-orang yang dengan pemikiran positif dan ingin maju bersama-sama, sehingga diharapkan ke depannya SD kita akan menjadi semakin maju. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu miskonsepsi? Miskonsepsi adalah salah konsep. Nah, miskonsepsi yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Yang betul, guru itu bukan mengontrol, akan tetapi guru, semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk apa itu? Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi siswa yang mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol, bukan guru yang mengontrol. Nah, ilustrasi yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Nah, tugas guru di sini sebetulnya bukan memberi solusi, tetapi mengarahkan solusi. Miskonsepsi di sini biasanya guru selalu memberikan solusi, bukan cara menemukan solusi itu sendiri. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ini yang sering kita lakukan. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Nah, ketika saya terlambat, saya bilang kepada murid saya, bocah kok sebenarnya terlambat, itu dia akan menanamkan pada dirinya sendiri bahwa saya itu buruk, setiap hari saya terlambat. Itu adalah salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol.
Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini mungkin juga sering terjadi, ya. Kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak kita sesuai dengan apa yang kita mau, dengan tujuan dalih-dalih ini demi kebaikan kalian. Padahal itu salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, sekarang saya akan membagikan sedikit tentang stimulus respon lawan terhadap teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol dunia. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita itu sama. Betul kebutuhan kita itu sama? Tidak. Yang betul adalah kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Betul atau tidak? Tidak, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda meskipun itu tentang anaknya atau peserta didiknya. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, mempengaruhi orang lain. Itu betul atau tidak? Nah, seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu yang sering kita lakukan, bahwa seseorang yang berperilaku buruk itu salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Contohnya, seseorang yang mencontek, seorang anak yang mencontek itu buruk, tapi dia mempunyai tujuan dari mencontek itu, yaitu ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang selanjutnya adalah saya ingin bisa mengontrol orang lain. Seharusnya adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain karena setiap orang punya pendirian masing-masing. Nah, yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi Pak Aris beranggapan bahwa dia bermasalah karena bujukannya yang menang, padahal bukan, karena pendirian dia yang kurang kokoh. Nah, media berpikir menang atau kalah. Nah, yang betul itu model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang. Jadi kita jangan mau kalah, pokoknya kita harus menang untuk sesuatu yang positif. Nah, yang selanjutnya adalah nilai kebijakan universal sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ini adalah kita sudah paham sekali ya, tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman betapa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sudah kita lakukan sehari-hari dengan minimal berdoa sebelum belajar, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Nah, dalam menerapkan budaya positif diperlukan pemahaman dan penerapan terhadap yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas, dan saya lihat beberapa kelas lain juga sudah membuat keyakinan kelas. Nah, yang selanjutnya harus tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari diri, motivasi internal yaitu dari dalam diri kita sendiri. Nah, jika kita mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal, yaitu dari orang lain yang mampu mendisiplinkan
dirinya. Nah, Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Dia juga menyatakan bahwa disiplin juga berkointegrasi dengan disiplin dari diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi kita melakukan sesuatu itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti saya ketika berangkat gasik itu sebetulnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau dari diri saya sendiri. Di sini saya masih untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, saya harap dari ketidaknyamanan itu mampu menjadi pembiasaan yang berakhir pada disiplin positif untuk diri saya sendiri. Nah, selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika kita mengajar dengan teori yang keren, dengan menggunakan PowerPoint, itu untuk diri kita sendiri atau kita agar ingin dipuji orang lain? Itu yang perlu kita tanya pada diri kita sendiri. Nah, motivasi selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika seseorang sudah mampu menggunakan ini sebagai motivasi, maka orang tersebut akan menjadi guru yang sudah benar-benar mampu menjadi contoh untuk dirinya dan orang lain. Nah, ketika kita melakukan disiplin positif untuk menghindari hukuman, berarti ketika kita datang gasik takut dihukum, itu adalah tapi itu merupakan motivasi. Nah, juga untuk mendapat penghargaan bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang positif, kita pasti akan mendapat penghargaan dari atasan kita. Nah, itu adalah merupakan salah satu motivasi untuk melakukan disiplin positif. Yang selanjutnya adalah penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika penghargaan sangat diharapkan, tapi tidak mendapatkannya maka akan terasa dihukum. Nah, dampaknya adalah dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, mengurangi motivasi yang dari jalan. Nah, di sini ada identitas dan disiplinnya nanti akan saya bagikan. Di sini ada negatif, contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di sini akan menimbulkan identitas yang negatif. Yang netral adalah sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi merupakan pilihan. Ini nanti dapat dipelajari bersama-sama. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu budaya positif yang tepat dikembangkan dan diterapkan di kelas. Murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar untuk mengikuti serangkaian peraturan. Nah, keyakinan kelas di sini kita bisa buat setiap orang, setiap kelas, ya. Nah, misalnya kelas saya mengadakan diskusi apa yang harus kita lakukan di dalam kelas dan apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas, itu akan
keyakinan kelas. Nah, kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas adalah yang mana yang merupakan kesepakatan kelas, yaitu di sini ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Itu merupakan kesepakatan kelas. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk dapat diterima. Saya di sini karena saya juga membutuhkan kebutuhan bahwa saya harus diterima di sini. Saya mendapatkan cinta di sini sehingga bisa menimbulkan rasa yang nyaman. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, bebas akan pilihan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Nah, yaitu kebutuhan untuk kita merasa senang. Nah, sekarang posisi kontrol kita sebagai guru. Menurut Jan Nagelson, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Contoh yang menjadi penghukum di sini ada membuat orang merasa bersalah sebagai teman, dan sebagai pemantau yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi tertinggi seorang guru adalah ketika dia sudah bisa menjadi manajer. Nah, di sini kita sudah mampu menggerakkan diri sendiri dan orang lain. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini siswa menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan positif, aman, dan nyaman. Nah, selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi adalah bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, segitiga restitusi ini adalah untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan adalah menanyakan keyakinan. Kita bisa bertanya kepada siswa kita ketika melakukan kesalahan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, setelah menanyakan keyakinan, kemudian tugas kita adalah menstabilkan identitas. Dengan pertanyaan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga anak tersebut ketika melakukan kesalahan tidak langsung down, tidak langsung jatuh. Nah, selanjutnya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu juga termasuk pertanyaannya. Nah,
fleksibilitas adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini bisa dilakukan dengan beberapa pertanyaan. Di antaranya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, bisa juga dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, demikian tadi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Apa ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, terima kasih untuk waktunya. Mohon